Meninggalnya Ki Joko Bodo meninggalkan duka di dunia hiburan tanah air. Ki Joko Bodo menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa 22 November 2022 pukul 9:57 kemarin. Kini terkuak kisah dan perjuangan Ki Joko Bodo hingga akhirnya bisa menjadi paranormal. Kepergian Ki Joko Bodo juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebelum meninggal, Ki Joko Bodo disebut memiliki riwayat penyakit, yakni darah tinggi dan asam urat. Namun penyebab meninggalnya Ki Joko Bodo belum diketahui. Jenazah Ki Joko Bodo kemudian dimakamkan di TPU Kober Lubang Buaya di hari yang sama Selasa 22 November. Tangis Revo, putranya, pecah saat mengumandangkan azan saat pemakaman Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo memiliki nama asli Agus Yulianto. Ia dulu dikenal sebagai paranormal eksentrik. Wajahnya sering nongol di televisi karena sering meramalkan banyak hal, tak terkecuali perjalanan hidup para selebritis. Dan memang kisah hidup Ki Joko Bodo memang tak biasa. Sebelum dikenal sebagai paranormal, Ki Joko Bodo seperti orang pada umumnya. Dengan ijazah S1 yang dimilikinya, ia mencari pekerjaan, termasuk berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi pegawai negeri sipil, seperti dikutip dari YouTube Trans TV. Namun upayanya mewujudkan cita-cita tak membuahkan hasil. Menurut dia, mencari pekerjaan dengan modal sarjana tak semudah yang dibayangkan. Ia bahkan sempat merasa perjuangannya mendapatkan ijazah sarjana sia-sia. Ada sekitar 16 kali dia melamar ke berbagai departemen dengan berbagai posisi, tapi sebanyak itu juga dia terus mendapat penolakan. Saat itu sebagai orang kampung, Ki Joko Bodo meyakini bahwa menjadi seorang pegawai negeri adalah sebuah kebanggaan. Ketidakberhasilannya waktu itu bahkan membuat Ki Joko Bodo dipandang remeh oleh lawan jenis. Tapi Ki Joko Bodo punya keyakinan kalau ini semua adalah bagian dari proses hidup. Setelah lulus kuliah dan menganggur, Ki Joko Bodo menjalani berbagai profesi untuk menghasilkan uang. Mulai dari menyemir sepatu hingga mengamen. Sampai ada di titik di mana Ki Joko Bodo harus mengais-ngais makanan di tempat sampah, hingga mencuri sepatu di masjid karena lapar. Tapi setelah menjadi seorang Ki Joko Bodo, dia kembali mendatangi masjid tersebut dan mengakui pernah mencuri di sana. Saat memutuskan untuk pindah ke Jakarta bersama istrinya, Ki Joko Bodo yang awalnya mengamen, mencoba peruntungan menjadi paranormal untuk pertama kalinya dalam hidup. Ki Joko Bodo menjelaskan saat itu di Taman Mini ada pameran seni budaya seperti nuansa pertunjukan paranormal dan ia pun masuk di situ. Ki Joko Bodo berbuat seolah-olah bisa padahal tak bisa karena ia mengakui kalau ia tak punya ilmu apa-apa. Ki Joko Bodo pun belajar diam-diam. Itu menjadi awal Ki Joko Bodo kemudian dikenal menjadi seorang paranormal. Ki Joko Bodo sendiri diketahui tinggal di sebuah rumah berbentuk candi yang disebut sebagai Istana Wong Sinting. Sejak beberapa tahun belakangan, Ki Joko Bodo memilih memangkas pendek rambut gondrong yang sudah menjadi ciri khasnya dan mengaku telah berhijrah. Ki Joko Bodo memiliki beberapa orang anak dan salah satu anak perempuan yang dikenal sebagai kreator konten TikTok, Aida Prasasti Paraningratu. Kabar duka datang dari dunia hiburan. Ki Joko Bodo dikabarkan meninggal dunia. Hal tersebut dibenarkan oleh putrinya, Aida Prasasti. Iya betul, meninggalnya sekitar jam 9:57 waktu Indonesia bagian Barat. Katanya sambil menangis saat dihubungi melalui telepon pada Selasa 22 November 2022. Aida Prasasti meminta agar tak dibuat berita yang tidak-tidak. Tapi beritanya jangan dibuat yang enggak-enggak, ungkapnya lagi. Ki Joko Bodo diketahui menderita darah tinggi dan asam urat yang sering kambuh, sehingga belakangan ini ia jatuh sakit. Kalau untuk sakitnya baru-baru ini, tapi untuk asam urat kadang kambuh kadang enggak. Terakhirnya memang susah untuk jalan sih, terang putri Ki Joko Bodo. Diketahui Ki Joko Bodo merintis karir sebagai paranormal. Belakangan ia disebut-sebut telah bertobat. Ki Joko Bodo yang bernama asli Agung Yulianto meninggal dunia di usia 57 tahun. Ya, berita duka datang dari paranormal ternama Indonesia, Ki Joko Bodo. Kabar Ki Joko Bodo meninggal dunia ini juga diketahui melalui status WhatsApp Ki Pranalewu yang beredar di kalangan pewarta. Dalam statusnya, Ki Pranalewu memajang potret Ki Joko Bodo. Menyertai unggahannya, ia juga mengenang hal-hal baik dari mendiang Ki Joko Bodo.
Gak ada lagi yang bisa saya marahin kalau lagi nakal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya menjadi saksi bahwa saat azan tiba, Anda lari mencari tempat untuk sholat. Selamat tinggal Ki Joko Bodo, tulis Ki Pranalewu. Ki Joko Bodo diketahui pernah bermain film horor Terowongan Casablanca pada 2007 silam. Berkat laku raga dan laku batin yang sudah dijalani sejak masih kecil, Ki Joko Bodo memiliki berbagai ilmu dan mantra yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nama Ki Joko Bodo sudah lama dikenal publik tanah air, terlebih di dunia supranatural. Paranormal yang sering berpakaian serba hitam dan berambut gondrong itu dikenal sebagai sosok yang erat dengan dunia supranatural. Namun diketahui beberapa waktu terakhir penampilan Ki Joko Bodo berubah 180 derajat. Paranormal kawakan Indonesia itu tak lagi berambut gondrong. Ia memilih memangkas rambutnya dan mengenakan peci haji di kepalanya. Turut berduka cita atas meninggalnya Ki Joko Bodo. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik di sisi. Para taziat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fardu kifayah kita yang keempat telah kita laksanakan. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan beliau setiap kali selesai memakamkan salah seorang sahabatnya, beliau senantiasa bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innal ana yusalu. Yang maksud dan tujuannya adalah kita diperintahkan untuk memohonkan ampun dan juga memohonkan keteguhan iman Islam almarhum Bapak Agung Yulianto bin Bapak Raden Subroto atas keimanan dan keislamannya, karena selepas kepulangan kita almarhum akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan kepada para takziat sekalian, khususnya teman-teman media, teman-teman seniman, budayawan yang hadir menemui dalam mengikuti serangkaian prosesi pemakaman almarhum ini, menegaskan bahwa almarhum selama ini ada persepsi yang macam-macam, tapi perlu kami tegaskan atas nama ulama bahwa di menjelang akhir-akhir hayat beliau, almarhum ini mengabdikan dirinya di Lesbumi, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia PBNU. Jadi mohon teman-teman media khususnya agar disampaikan kepada khalayak masyarakat bahwa beliau ini mengabdi di NU. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga, yang kita kenal sebelumnya Istana Wong Sinting sudah menjadi majelis zikir dan sholawat Eling Lang Waspodo, dan sudah beberapa kali dilaksanakan zikir dan sholawat di kediaman beliau. Sampai saat ini kita ketahui bersama beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sabda baginda Rasul bahwa innamal a'malu bi khawatimiha, diabadikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari penutupnya. Kita ketahui akhir-akhir kehidupan beliau ini mengabdi di NU. Insya Allah apa yang beliau lakukan menjadi amal soleh yang menghantarkan almarhum mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita beristighfar 3 kali untuk almarhum, untuk diri kita, untuk keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan pembacaan talqin dan kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim lahu wa lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim lahu wa lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim lahu wa lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah Agung Yulianto bin Raden Subroto, udhkurul adal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن قد صرت في أدباك الثرى وبين ساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكر فلا يخدعك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان قصير واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة حجتي والقرآن إمامي والمؤمنون والمسلمون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام